Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian kitab matan Safinatun Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah semuanya karena kehendak Allah. Kita semua pada sore hari ini dikembalikan oleh Allah dalam keadaan sehat, insyaallah bugar, karena menjelang kita akan melaksanakan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berbuka puasa. Ada satu keadaan di mana ketika menjelang berbuka puasa, hati kita menjadi senang, perasaan kita menjadi gembira, dan itulah janji yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari. Kebahagiaan yang akan diperoleh orang yang berpuasa itu ada dua. Pertama adalah ketika iftar, ketika berbuka, atau ketika melaksanakan merayakan Idul Fitri. Jadi semua merasakan kebahagiaan, semua merasakan kegembiraan sebagaimana hati kita berbunga pada sore hari ini saat menunggu menjelang tibanya berbuka puasa, insyaallah. Dan yang sangat kita tunggu-tunggu adalah ketika dan kebahagiaan di mana saat kita bertemu dengan Rabb kita, ya. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu dan kita rindukan. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab yang kebetulan hanya saya yang pegang ini, ya, matan Safinatun Najah. Insyaallah kapan-kapan bisa kita adakan sebagaimana kitab-kitab dalam kajian yang lain itu, ya, supaya enak. Di dalam urutan yang walaupun tidak sistematis di sini, tapi saya mengacu bahasan dalam dirosah Islamiyah, pelajaran-pelajaran keislaman tentang al-Islam. Maka cara urutannya kemarin kita membahas masalah bab tentang tauhid atau akidah. Maka saat ini kita akan membahas masalah fikih. Nah, saya juga mengacu kepada sistematika di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, ya. Jadi ada hadis arba'in. Itu dalam pembahasan pertama yang dibahas itu adalah bab niat, babun niat, bab niat. Jadi hadis arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi itu menempatkan niat itu pada bab pertama. Ini mengandung maksud bahasanya niat itu memang penting. Nah, saat ini kita akan sedikit menyinggung, dan ada hadis yang sangat populer. Hadis ini sangat atau agak panjang, ya. Nah, yang penting di sini adalah kita tahu bagaimana asbabul wurud hadis ini. Jadi ketika Rasulullah SAW membahas
masalah niat ini ternyata ada kejadian yang luar biasa yang melatar belakangi terjadinya hadis tentang niat ini. Ya. Jadi kita hanya tahu hadis itu secara potongannya innamal a'malu binniyati. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana sanadnya, bagaimana matannya, bagaimana perawinya. Jadi hadis ini secara lengkap ya, sekali lagi ditempatkan dalam bab pertama di kitab Hadis Arba'in An-Nawawi ya, pada bab pertama tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Umar Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi yang saya baca ini berarti sanadnya. Jadi orang yang disandarkan hadis ini. Jadi hadis ini bersumber dari Amirul Mukmin, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, Umar berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, innamal a'malu binniyati. Innama ini ada perbedaan pendapat ya. Huruf innama ini kalau diterangkan secara nahwu ini ada adatul hasr. Ini adalah kata untuk pembatas. Jadi makanya ada mengatakan hanya pengkhususan ini, hanya, bukan sesungguhnya ya. Ada yang nggak setuju innama itu artinya sungguhnya enggak. Kalau sungguhnya itu artinya inna, tidak ada manya ya. Jadi adatul has ini ada untuk pembatas. Innamal a'malu binniyati. Hanyalah dengan, jadi kalau kita artikan hanyalah dengan niat amal-amal itu menjadi apa? Sah dan diterima. Hanya dengan niat innama, hanya ya. Hanya dengan niat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, dan hanya ya, likulli mri'in, orang-orang akan memperoleh manawa, memperoleh apa yang dia niatkan. Nah ini yang kemudian melatar belakangi selanjutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang melaksanakan hijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulullah sebagai saksinya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dicapainya, awim meraatin yang kihwa, atau karena untuk perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya adalah niatnya apa yang telah dia niatkan hijrahnya itu untuk apa, untuk pada siapa. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak Ibu sekalian, di sini Nabi mengingatkan betul
bahwasanya ada satu peristiwa yang besar yang nama hijrah ini yang agung. Nabi kepingin mengingatkan sesungguhnya asbabul wurud ini terjadi kepada dua orang, orang laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki ini punya calon seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini memberi syarat kepada orang laki-laki yang mau menikahinya ini, yang mungkin sama-sama mencintai, ya. Dia mau menikah asalkan orang laki-laki ini mau ikut hijrah bersamanya ke Madinah. Maka kemudian orang laki-laki ini mau, ya, hijrah kemudian menikahi orang perempuan. Nah, saat itulah kemudian rame orang menyimpulkan, oh berarti orang laki-laki hijrahnya adalah untuk wanita. Jadi seperti itu. Jadi niat ini yang melatar belakang itu peristiwa yang besar, ya, peristiwa yang besar, yang peristiwa ini adalah menjadi tolak ukur atau menjadi ukuran kebangkitan Islam pada saat itu. Jadi ada peristiwa besar, ya. Nah, untuk itu Nabi kemudian mengingatkan jangan sampai anak-anak pondok sini, Cong Rene gak apa-apa. Mohon maaf ini merasa terusir karena ada anak-anak pondok Ramadan, jadi ket mau isin pakewo gak apa-apa guys, begini ya. Ya mohon maaf ya. Jadi merasa apa ini, Rasulullah harus mengingatkan tujuan yang mulia ini jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang membuat amal yang besar ini kemudian tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi bilang kalau dia hijrah, ya, untuk agamanya atau untuk dunianya, maka dia akan memperoleh apa yang dia hijrahkan itu, bukan karena Allah. Jadi ini, nah, kemudian bagi amal kita amal kita yang harus betul-betul kita munculkan itu adalah niat yang betul di dalam hati. Karena saya melihat banyak contoh jamaah kita, terutama kita melakukan sholat, mohon maaf ini ya, kita melakukan sholat itu tanpa niat apa-apa kemudian takbir. Itu sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Dari luar jalan kemudian dia tidak menyengaja apa yang di dalam hatinya, dia mau melaksanakan sholat kemudian takbir, lebih-lebih ke susu dari tempat wudhu karena mepet waktunya ini, memburu waktu, dia lari kemudian langsung takbir. Nah, seperti ini kita tanyakan, sudah adakah apa ini menyengaja di dalam hati kita, ini sholat apa? Ini sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah atau sholat ba'diyah atau sholat sunnah yang lain. Jadi jangan dari luar kemudian kita jalan langsung takbir Allahu Akbar. Nampakkan dulu di dalam batin kita, dalam hati kita itu niat menyengaja. Jadi inilah niat itu yang sesungguhnya. Dan menurut kalau Imam Syafi'i, niat itu sunnah untuk dilafalkan, ya, dilafatkan. Tapi sebagian ulama karena niat itu pekerjaan dalam hati, maka cukup menyengaja dalam hati ini sebagai komando, lisan kita ini sudah terwakili oleh hati dan semua fisik kita terwakili oleh hati kita. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi sekali lagi, ya, jadi ini untuk
untuk sholat ini ya, kalau puasa sudah karuan, mulai malam kita sahur, pagi itu kita sudah menyengaja untuk puasa. Tapi kalau sholat kadang-kadang karena sholat itu banyak ya, banyak macamnya, terutama sholat-sholat sunnah. Sekali lagi ada kita lihat itu orang dari luar jalan, dari luar masjid kemudian masuk langsung takbir, tidak menata niatnya dulu. Seharusnya harus kita apa? Kita menyengaja dulu apa sholat yang mau kita laksanakan itu. Ya, itu sesungguhnya begitu. Walaupun tidak harus kita lafalkan. Ya, walaupun kita lafalkan. Sebab apa? Karena gak niat iki kok. Terus malaikat iki nyatet sholat opo ya? Nyatet repot ini, ya. Langsung takbir itu aja. Jadi oleh karena itu ini penting kita saling mengingatkan. Jadi Bapak sekalian, hadis tentang niat ini yang pertama dalam sistematika susunan hadis arba'in itu ditempatkan pada porsi pertama. Insya Allah di dalam kitab-kitab fikih juga begitu, karena ini sangat penting. Sebelum apa-apa yang dibahas itu adalah bab masalah niat, termasuk di dalam kitab ini. Setelah akidah, setelah tauhid, ya, membahas masalah niat, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kita sedikit ini membahas masalah toharoh, ya. Toharoh ini karena nanti banyak sekali macamnya bab toharoh ini, maka sekarang kita memahami tentang pengertian toharoh. Secara mudah, toharoh yaitu at-toharatu hiya raf'ul hadasi wa izalatul najasati. Toharoh yaitu ya menghilangkan hadas dan najis, dan najasati kepada najasati najis ya. Karena najis itu nanti banyak macamnya. Termasuk hadas itu ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Jadi upaya seseorang untuk menghilangkan hadas dan najis itu adalah toharoh. Nah, dalam pengertian yang lain ada secara bahasa, yakni pembersihan dari segala hal yang nampak dan yang tidak nampak, dari kotoran yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi kalau begitu toharoh itu ada toharoh fisik, ada toharoh batin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian itu kemudian kita memahami toharoh yang penting itu yang pertama, yang paling utama toharoh batin. Toharoh batin membersihkan jiwa kita ini dari kotoran-kotoran yang tidak nampak. Nah, para ulama memberikan definisi untuk membersihkan batin ini ada disebut tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi, atau dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita syirik, obatnya adalah tauhid. Ya. Pembersihnya adalah tauhid. Jadi kita melakukan syirik, makanya Nabi mengingatkan, ya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah selalu iman kita itu dengan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Barangkali kita tidak sengaja melakukan syirik, maka sering-seringlah kita mengucapkan, kita resapi ucapan tahlil la ilaha illallah, ya. Jadi ini obatnya perbuatan syirik itu adalah dengan tauhid.
obat penyakit jahiliyah itu ya dengan ilmu, dengan ma'rifat, ya, dengan ilmu. Jangan kita biarkan diri kita itu selalu hanya ikut-ikutan, tapi kita berupaya selalu mengikuti dalil-dalil petunjuk dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak selalu ikut-ikutan, tapi ittiba. Si jahiliyah itu obatnya adalah dengan ilmu atau ma'rifat. Kemudian kalau kita banyak maksiat, obatnya itu dengan ibadah dan amal soleh. Ya. Jadi ini termasuk toharo batin, toharo yang tidak nampak, tapi sesungguhnya Bapak-bapak Ibu sekalian, inilah toharo yang paling utama dibandingkan dengan toharo fisik. Tapi biarpun begitu, kita tidak boleh menyepelekan toharo fisik ini. Toharo fisik ini yang kedua macamnya, toharo fisik adalah toharo atau membersihkan hal-hal yang bisa menghalangi kita ini untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Dengan cara bagaimana? Kalau tadi toharo batin tadi, kalau syirik dengan tauhid, kalau toharo fisik dengan wudu, dengan mandi, kalau tidak ada air dengan tayamum. Oleh karena itu dua definisi ini disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat di surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam potongan ayat ini itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu melaksanakan toharo batin dengan taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan melaksanakan toharo secara fisik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pengertian kita toharo. Dan sekali lagi toharo batin maupun toharo fisik ini jangan kita sepelekan. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan pula kepada kita dalam satu riwayat yang ini kadang-kadang kita membuat tersentak. Ya, hadis ini juga sering kita baca di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma yu'adzibani amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana yastanjihu min baulihi. Muttafaqun alaih. Innahu, sesungguhnya beliau Nabi Muhammad SAW marro, melakukan perjalanan, dalam satu perjalanan biqabraini, melihat dua kuburan. Hadis ini sangat populer ya, tapi mari kita menjadikan perhatian dan kita pahami. Melihat dua kuburan, fakola, maka Nabi kemudian bersabda, innahuma, sesungguhnya dua penghuni kuburan itu yu'adzibani, sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma aduma, adapun salah satunya dari kuburan, kenapa diadab? Fakana yamshi bin namimah, karena selama hidupnya dia senang namimah, senang adu domba, senang memfitnah. Subhanallah. Jadi kalau ada ulama berpendapat tidak ada adab sebelum hari kiamat, ternyata
ada beberapa keterangan hadis yang perbuatan itu langsung diadab di dalam kubur. Orang yang suka memfitnah, orang yang suka mengadu domba. Jadi mari kita hati-hati, kita punya anugerah lisan ini sangat istimewa, bisa komat kamit ngomong apa saja, kadang menyejukkan, kadang membuat orang itu luka, bahkan lukanya itu sangat dalam. Ya, maka kita hati-hati. Kemudian wa amal ahor, sedangkan yang lain, maksudnya yang satunya, fakana la yastanjihu min baulin. Dia selama hidupnya ini sangat meremehkan toharo. Dia tidak pernah sempurna di dalam toharo. Maka hati-hati, terutama bapak-bapak kaum bapak-bapak ini ya, ketika dalam perjalanan kan sawenek dhewe to. Dalam perjalanan dia berhenti, kemudian tidak punya adab menghadap kemana atau harus ditutupi apa, dia langsung kencing di tengah jalan. Kadang itu enggak cawi, enggak cebok, ya. Mohon maaf, kadang ya sangat jorok, kadang mau disentili. Mohon maaf, ya. Ya kita jujur aja seperti itu, ya. Jadi orang seperti ini yang membiarkan meremehkan bab toharo ini, maka dia akibatnya seperti. Oleh karena itu toharo ini sangat penting bagi orang Islam. Ini adalah setelah niat, porsi yang pertama setelah akidah, setelah niat, ini toharo itu menjadi porsi yang sangat penting untuk kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kiranya ini kajian kita pada sore hari ini menjelang buka puasa. Insyaallah ini sudah masuk waktunya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.